Dengar suara saya enggak, teman-teman? Terdengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Enggak pakai headset aja kalau gitu. Oke, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya lebih barokah. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk pembelajaran promosi kesehatan ya. Sebelumnya mohon maaf ya, karena dari tadi Zoom saya error ya. Ini saya nggak pakai headset ya. Karena dari jam 7:15 tadi tak utak baru bisa ya ini ya. Oke, hari ini kita kuliah online ya, dikarenakan kemarin pertimbangannya setelah saya komunikasi dengan Jipen, ternyata kelas selanjutnya juga online ya. Nanti untuk efektivitas waktu biar nanti Anda tidak bolak-balik dan di perjalanan nanti tidak terburu-buru ya. Karena kemarin kan di depan kampus kan ada kecelakaan juga ya. Jadi hari ini kita kuliah online untuk promosi kesehatan. Nah, sebelumnya akan saya presentasi terlebih dahulu. Ini jumlahnya baru 21 ya. Totalnya ada 33 ya. Iya, Pak. Pak. Silahkan yang saya panggil ucapkan ada ya. Cepat aja. Maulidia ada? Maulidia nggak ada? Alfiani ada nggak? Alfiani juga nggak ada? Oke, Dava. Belum masuk. Dava ada nggak? Hadir, Pak, hadir. Oke, Putri? Hadir, Pak. Pak Ananda? Eva nggak ada? Oke. Anisha Fahdira Putri? Hadir, Pak. Sherly Diana Putri? Hadir, Pak. Dara Jingga ada? Dara Jingga? Nggak ada? Oke, nggak ada. Aprilia Berlina? Lagi di kamar mandi, Pak. Fadila Cahyanti? Hadir, Pak. Afrina Indrasitri? Hadir, Pak. Rizka Amalia Sandi? Rizka Novianti? Rizka Novianti ada? Hadir. Muhammad Hadir, Pak. Marizal? Muhammad Azri ada? Nggak ada. Oke. Nadila? Hadir, Pak. Taviola Nur ya? Hadir, Pak. Lita Baliaza Sanas Bahtiar? Pelita nggak ada. Yayah Ari Pangesti? Hadir, Pak. Nur Utami? Hadir, Bapak. Dia Datu Nikmah? Dia Datu Nikmah nggak ada? Oke, nggak ada. Naufal Faras Sahran? Hadir, Pak. Baina? Hadir, Pak. Angelita Santo? Nggak ada. Reinhard Nagar Zikriawan? Hadir. Salina Hasana Utama? Hadir, Pak. Ada. Hadir, Pak. Jasa Febrian Satya Palapa? Hadir, Pak, hadir. Dayanti? Hadir, Pak. Putri Ayudya? Diva Putri nggak ada. Oke. Indriana Hirasa Fitri? Indriana nggak ada. Bagus Wahyu Abadi? Hadir, Pak. Agus Pratama Siswono Waluyo? Nggak ada. Pamela Putri Santoso?
Pamela? Enggak ada ya? Oke. Enggak ada. Pamela izin Pak, sinyalnya Maulidia jelek hadir, katanya. Pak. Pamela ada? Maulidia, Pak. Maulidia, benar. Maulidia. Oke, Maulidia ada ya. Si Pamela ada enggak? Pamela Putih Lilia hadir, Pak. hadir. Oke. Oke, saya simpan untuk benar-benar saya. Oke, hari ini kita akan masuk yaitu tentang promosi kesehatan ya. Materi hari ini kita tentang bagaimana kita mengevaluasi tentang pendidikan kesehatan. Nah, langsung saja saya slideshow ya. Oke. Oke. Yang pertama kita akan membahas yaitu tentang apa itu evaluasi pendidikan. Jadi untuk melakukan pendidikan kesehatan kita itu akan ada yaitu evaluasi. Apakah itu yang disebut evaluasi ya? Jadi evaluasi itu adalah salah satu bagaimana kita mengetahui perkembangan, kita mengetahui kemajuan, progres yang sudah kita berikan kepada audiens atau kepada pasien atau kepada output yang kita lakukan pendidikan kesehatan ya. Jadi dengan evaluasi ini kita akan tahu ya pasien tersebut itu sudah paham atau belum, pasien tersebut itu sudah mengerti atau belum tentang materi yang sudah kita jelaskan. Nah, yang pertama akan saya jelaskan pengertian tentang evaluasi. Nah, di sini evaluasi di sini pengertiannya adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tersebut telah dicapai. Nah, jadi sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan itu nanti akan dilakukan penilaian sejauh mana responden paham tentang pendidikan kesehatan yang sudah diberikan seperti itu. Kemudian pengertian tentang pendidikan kesehatan ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu pengertian tentang pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Itu adalah pendidikan kesehatan. Kemudian untuk evaluasi pendidikan kesehatan artinya apa? Yaitu adalah gabungan tadi, gabungan antara evaluasi dan pendidikan kesehatan ya. Yaitu sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan kesehatan itu sudah tercapai. Itu yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan kesehatan ya. Oke, langsung kita masuk tentang tujuannya. Jadi ketika kita melakukan pendidikan kesehatan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya bagaimana sih yang dimaksud dengan tujuan? Oh, setelah dilakukan pendidikan kesehatan atau penkes, pasien itu yang sebelumnya belum tahu tentang tata laksana demam berdarah, setelah dilakukan pendidikan kesehatan jadi tahu. Nah, itu adalah tujuannya evaluasi pendidikan kesehatan. Yang pertama, membantu perencanaan di masa yang akan datang. Nah, jadi hari ini kita mengevaluasi contoh, oh pasien ini ternyata setelah dijelaskan pengertian, ternyata belum tahu. Ketika dievaluasi belum tahu pengertian dari evaluasi, pengertian dari tata laksana demam itu bagaimana. Nah, maka dari itu kita evaluasi, kita lihat, oh kenapa sih pasien itu belum tahu? Oh ternyata cara penyampaiannya itu ternyata kita itu terlalu cepat, ya. Maka dari itu perencanaan yang akan datang ketika mau melakukan pendidikan kesehatan kita jangan cepat-cepat ya, tidak boleh terburu-buru. Nah, seperti itu. Yang kedua, mengetahui apakah saran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak ya. Jadi kita itu ketika melakukan pendidikan kesehatan itu bukan hanya pasien itu mengerti tapi juga dilaksanakan. Contohnya kita melakukan penkes hipertensi. Mbah, ampun ngerokok nggih, jadi jangan rokok, ternyata selanjutnya dia pasien tetap merokok. Nah, itulah tujuannya. Tidak hanya ngerti saja tapi juga melaksanakan. Yang ketiga,
menentukan kelemahan dan kekuatan daripada program. Nah, dengan evaluasi nanti kita akan mengetahui, oh kemarin saya jelaskan ada tekniknya ceramah, tanya jawab, grup diskusi, kemudian tutorial. Nah, dari pilihan-pilihan dari tadi jenis pendidikan kesehatan cara-caranya, kira-kira setelah kita melakukan itu lebih efektif yang mana sih? Nah, nanti bisa dilakukan dengan evaluasi seperti itu. Kemudian membantu menentukan strategi. Kira-kira setelah dilakukan evaluasi, oh ternyata strategi saya itu salah. Pasiennya itu simbah-simbah ya, pasiennya simbah-simbah, ngomongnya nggak pakai mic, jarak jauh, akhirnya setelah dilakukan evaluasi ternyata simbah-simbah nggak paham karena mereka itu mengalami penurunan pendengaran. Nah, maka dari itu besok lagi strateginya ke depan adalah memakai mic. Nah, itu ya. Yang kelima, mendapatkan dukungan dari sponsor. Ketika kita melakukan pendidikan kesehatan, kita harus mengevaluasi tujuannya apa. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang nanti hibah-hibah dari pemerintah, kita juga salah satunya harus membuat proposal yang bagus. Proposal yang bagus itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari kita melakukan evaluasi pendidikan kesehatan sebelumnya, sehingga akan mendapatkan output proposal yang baik di antara yang terbaik. Nah, motivator ya, jika program berhasil maka akan memberikan kepuasan dan rasa bangga kepada para staf hingga mendorong mereka bekerja lebih giat lagi ya. Jadi pendidikan kesehatan itu selain untuk memberitahu informasi juga sebagai motivator ya. Motivator bagi mereka, contohnya pasien itu sudah hilang harapan hidup di lebih lama. Kita dengan memberikan pendidikan kesehatan dengan waktu yang tersisa ini, Bapak tetap percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua penyakit itu pasti ada obatnya ya. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyembuh, Allah itu yang Maha mengabulkan doa. Apalagi hanya menyembuhkan penyakit. Mau membuat matahari terbit dari barat tenggelam ke timur itu gampang saja, apalagi hanya untuk menyembuhkan Bapak. Nah, seperti itu. Sehingga nanti semangatnya akan timbul tinggi ya. Karena ketika pasien itu sudah kehilangan harapan hidup, itu berbeda dengan pasien yang itu semangat ya. Ketika pasien yang sudah hilang harapan hidup itu kebanyakannya pasiennya itu dia akan stres. Ketika stres, hormon-hormon yang merugikan di dalam tubuh itu akan muncul banyak, seperti hormon kortisol ya, nanti tensinya menjadi tinggi, kemudian stroke, nah, seperti itu. Jadi kalau orang marah-marah, orang yang stres itu ada yang bilang cepat tua itu benar. Jadi orang yang marah stres itu cepat tua itu benar ya. Kalau pengen awet muda ya jangan marah ya, jangan marah-marah, jangan stres seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi sebagai proses. Nah, jadi ketika kita melakukan evaluasi itu ada tahap-tahapannya ya, yang disebut dengan evaluasi sebagai proses ya. Yang pertama, melakukan pengumpulan data ini di awal ya. Tidak ada melakukan pengumpulan data di akhir. Nanti kalau ada soal, evaluasi sebagai proses ya. Pengumpulan data itu di awal atau di akhir. Kalau ada multiple choice yang pengumpulan data di akhir berarti itu salah. Seperti itu ya. Nanti kita ujian post test, nanti ketika ada pertanyaan itu nanti jenengan sudah tahu ya jawabannya yang mana. Kemudian pelajari tujuan program tersebut ya. Anda ketika melakukan pendidikan kesehatan tidak tahu tujuannya itu apa. Anda melakukan pendidikan kesehatan itu ya, pencegahan upaya dari diabetes mellitus atau penyakit gula. Anda tidak tahu tujuannya apa. Saya itu memberi nasihat supaya apa sih, nggak tahu ya. Maka dari itu harus tahu tujuannya dulu, baru Anda melakukan pendidikan kesehatan. Tujuannya supaya masyarakat itu paham tentang bahaya DM, gaya hidup sehat, menghindari DM dan lain-lain ya. Info tadi pagi saya dapat berita duka ya. Anak teman saya, dulu ketua Stikes Ulum Surakarta, putranya meninggal dunia di Rumah Sakit Karyadi Semarang karena leukemia ya. Jadi leukemia itu beliau itu kurang lebih terdiagnosis itu 3 bulan ya. Jadi salah satunya leukemia itu disebabkan banyak hal ya sebenarnya, walaupun sebenarnya itu terdeteksi itu faktornya itu belum diketahui, tapi
Dari penelitian-penelitian mengatakan bahwa gaya hidup sehat seperti banyak makan makanan daging olahan, ya. Yang kedua konsumsi junk food, yang ketiga merokok, kemudian yang keempat adalah gaya hidup tidak sehat begadang ternyata bisa menyebabkan leukemia. Maka dari itu ketika kita melakukan blood test, kita juga harus tahu, oh ini penyakit ini berbahaya. Kemudian bagaimana kita melakukan tindakan preventif, pencegahan seperti itu. Maka dari itu gaya hidup sehat itu penting karena semakin berkembangnya teknologi, ya, semakin banyak zat-zat pengawet, zat-zat yang makanan yang di luar yang masaknya asal-asalan itu malah semakin membuat penyakit itu banyak sekali, beraneka ragam, ya. Zaman dulu tidak ada penyakit yang berbahaya, ya. Penyakit rata-rata ya itu saja. Sekarang semakin banyak variannya, ya. Karena itu faktor yang tidak sehat, ya. Makanan, ya, untuk pengawet baju, untuk pewarna pakaian dipakai untuk makanan, ya hancur ya tubuhnya, ya seperti itu. Lanjut, suara saya dengar nggak ini? Kok diam semua? Jelas, Pak. Dengar, Jelas, Pak. Pak. Terdengar. Ini darah jingga baru masuk, ya. Oke. Nanti silahkan yang belum absen nanti laporan kepada saya di akhir, ya. Kemudian lanjut, oh ini belum selesai, kenapa lanjut? Nah. Menentukan tolak ukur yaitu patokan-patokan untuk pengukurannya. Tolak ukurnya di mana sih pasien itu bisa disebut paham itu bagaimana? Indikator pasiennya itu ketika dijelaskan bisa paham itu indikatornya bagaimana, itu harus ada. Namanya adalah SOP, ya, indikator evaluasi. Contohnya pasien bisa menyebutkan pengertian tentang DM, pasien bisa menyebutkan tanda gejala DM, pasien bisa menjelaskan tanda gejala, kemudian penata laksanaan mandiri dan lain-lain seperti itu. Keempat, pelajari kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan apa yang yaitu bisa untuk mencapai tujuan supaya pasien paham. Contohnya pasien ketika diberikan pendidikan kesehatan, contohnya tidak monoton, ya. Sebenarnya saya mau praktek, ya, saya mau praktek untuk penelitian dari Dubai, Arab Saudi hari ini, ya. Tapi karena di online tidak bisa, insya Allah nanti pertemuan di kelas selanjutnya kita akan praktek promosi kesehatan penelitian terbaru dari Universitas di Dubai, ya. Kemudian kelima, sudah pelaksanaan dimulai mengadakan penilaian pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menilai evaluasi pendidikan kesehatan, ya. Keenam, tentukan apakah tujuan sudah tercapai atau apakah proses yang sudah seperti yang direncanakan. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, tindakan, evaluasi. Nah, jadi ketika sama dengan kita menentukan diagnosa keperawatan, ya. Kalau kita itu membuat diagnosa keperawatan, otomatis perencanaannya itu dibuat harus bisa mengatasi masalah diagnosa keperawatan itu. Nggak bisa kita membuat perencanaan melenceng, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian siapa yang melakukan evaluasi? Ada dari internal sama eksternal. Bahasa Indonesianya itu dari pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam itu adalah dari kita sendiri dan tim. Nanti ketika Anda melakukan pengabdian masyarakat bersama dosen, kemudian penelitian bersama dosen, di situ nanti akan ada namanya pihak dalam. Itu adalah tim. Kalau pihak luar itu adalah evaluasi dari luar program, dari pihak luar, bisa dari kader, bisa dari universitas, bisa dari swadaya, organisasi swadaya masyarakat di luar, seperti itu. Oke, ini siapa ini? Bentar, aku belum ngajar. Nanti. Lanjut. Kemudian ya, ini nanti keluar ini. Ya. Kemudian cara melakukan, bentar, ini ada, saya balas dulu ya ini.
seharian ini tadi saya ngutak-ngutak laptop pusing ya, udah lama nggak kuliah online, kalian Zoom error ya. Oke, yang pertama adalah pencatatan dan pelaporan. Itu harus sistematis dan tidak tumpang tindih. Ya, itu cara melakukan evaluasi itu yang pertama. Yang kedua adalah supervisi. Supervisi itu adalah dia melakukan evaluasi secara langsung. Ya. Kemudian setelah melakukan supervisi, kita mengadakan tindak lanjut. Contohnya seperti ini. Kemarin kita sudah melakukan pendidikan kesehatan di TK tentang gosok gigi. Minggu selanjutnya kita datang melakukan supervisi, kita menanyakan, mengevaluasi. Coba Dek diulang caranya gosok gigi bagaimana. Kemudian oh ternyata belum paham, tindak lanjutnya nanti akan diajarkan lagi seperti ini, yang paham yang bagaimana, seperti itu contohnya. Kemudian nih, nah, saya dicatat ya, ini nanti juga keluar. Ya, yang pertama adalah waktu evaluasi. Ya, waktu evaluasi itu yang pertama adalah penilaian rutin atau namanya concurrent evaluation atau progress report. Artinya apa? Nah, kalau penilaian rutin ini perbedaannya dengan yang lainnya. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga. Anda silahkan baca saja ya. Jadi dalam setiap program penilaian ini tidak dipisahkan antara program satu dengan yang lain. Jadi harus berkesinambungan dan teratur. Seperti itu ya. Tidak boleh dipisah-pisah ya. Penilaian ini dilakukan oleh staf program dalam bentuk progres laporan atau report seperti itu ya. Kemudian ketika nanti ada masalah atau kekurangan dilakukan perbaikan-perbaikan sejak awal. Jadi tidak di akhir. Perbaikan di akhir itu berarti bukan penilaian secara rutin. Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian rutin. Yang kedua adalah penilaian berkala atau namanya periodical evaluation. Pokoknya nanti kalau ada soal yang penilaian yang dilakukan secara periodik atau secara periode, jawabannya adalah ini, penilaian berkala ya, atau periodical evaluation. Sudah saya kasih tahu ya, dicatat jangan lupa ya. Yaitu adalah penilaian ini dilakukan pada setiap akhir ya. Jadi kalau penilaiannya di awal berarti bukan penilaian berkala ya. Contohnya seperti tiap 6 bulan, 1 tahun akhir, 2 tahun dan sebagainya seperti itu. Kemudian penilaian khusus atau ad hoc evaluation. Ad hoc, nah, biasanya teman-teman dengar ad hoc apa sih? Nah, jadi ini adalah penilaian yang dilakukan setiap saat. Setiap saat itu bahasa medisnya adalah situ. Apabila dibutuhkan ya dilakukan penilaian seperti itu kayak sidak ya. Kemudian penilaian akhir. Nah, apakah perbedaan penilaian berkala tadi dengan penilaian akhir? Kalau akhirnya adalah namanya adalah terminal. Fase terminal itu adalah fase di akhir. Perbedaannya adalah kalau penilaian akhir ini, penilaian ini dilakukan di akhir suatu program. Jadi tidak berjangka akhir. Kalau tadi kan penilaian berkala kan ada periodenya. Penilaian di akhir setiap 6 bulan sekali, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Tapi kalau penilaian akhir atau terminal evaluation ini dia itu dilakukan di akhir program, ending, selesai, tutup buku. Nah, itu adalah penilaian akhir seperti itu ya. Ya, lanjut. Lagi adalah apa saja sih yang akan dinilai? Yang dinilai yang pertama adalah terhadap pencapaian tujuannya tersebut. Itu sudah tercapai atau belum. Kemudian prosesnya pelaksanaannya bagaimana prosesnya? Lancar atau tidak, ada hambatan atau tidak, yang menjadi kendala apa ya. Kemudian cara pelaksanaannya bagaimana, itu yang akan dinilai berdasarkan evaluasi pendidikan kesehatan ya. Kemudian aduh ini yang bentar ada yang telepon ya. Bentar sebentar. Aku baru ngajar ya nanti ya. Oh, nanti.
Ya. Tolong dipesankan tiketnya dulu aja. Oh. Ya. Nanti rata transfer ya. Itu yang boarding jam berapa? Oh. Pagi aja dari Solo ya. Nanti saya sampai Jakarta jangan siang-siang ya. Yo, ajar dulu ini. Ayo, ya. Iya benar. Bahas nanti ya, WA. Nah, makasih ya. Oke, lanjut ya. Ini sampai mana tadi? Oke ya, ini poin-poin penilaiannya ya. Poin penilaiannya yang pertama adalah penilaian terhadap masukan atau input. Jadi di dalam setiap poin penilaian itu akan ada namanya yaitu input. Input itu apa? Input itu adalah masukan ya. Masukan yang dia itu didapat dari apa? Bentar. Bentar ya. Error lagi. Oke, sudah ya. Yaitu masukan yang didapat dari mana? Ya dari yang melakukan pendidikan kesehatan tadi. Kemudian penilaian terhadap proses. Proses ini adalah proses ketika kita melakukan pendidikan kesehatan ya. Kemudian penilaian terhadap keluaran output. Output di sini ingat perbedaannya output dan outcome ya. Output ini adalah keluaran saat itu ya. Tidak menunggu jeda pada saat itu ya. Hasilnya setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Kalau penilaian terhadap outcome atau keluaran adalah keseluruhan prosesnya, bagaimana pelaksanaannya kegiatan pendidikan kesehatan tersebut. Nah, itu adalah poin-poin penilaian ya. Kemudian persyaratan evaluasi. Nah, persyaratan evaluasi di sini penilaian suatu program itu dinyatakan baik apabila penilaiannya tersebut dia bisa sangat jelas dan terukur dan dapat diukur. Ya kalau dia itu tidak dapat diukur berarti itu bukan persyaratan untuk dilakukan evaluasi ya. Dapat diukur seperti apa? Indikatornya ini. Contohnya bisa menyebutkan pengertian nilainya 2. Bisa menjawab sebagian nilainya 1. Tidak tahu apa-apa nilainya 0 seperti itu contohnya ya. Jadi saya tulis di sini aja ya. Contohnya seperti ini ya. Contoh nanti kan yang akan dievaluasi yang pertama adalah pengertian. Oh ternyata pengertian itu dia tidak tahu sama sekali. Kitanya tidak paham baru dilakukan jadi nilainya adalah 0. Kemudian etiologi, ditanya etiologi atau penyebab, yaitu bisa menjawab sempurna. Nilainya adalah 2. Kemudian tentang tanda gejala ketika ditanya ternyata bisa menjawab tapi sebagian tidak sempurna nilainya 1. Ini contohnya seperti ini. Cara melakukan persyaratan evaluasi yang jelas dan dapat diukur ya. Apalagi nih. Oke lanjut. Ini adalah penilaian daya guna, efektivitas dan hasil guna efisiensi program ya. Jadi setiap kegiatan pendidikan kesehatan nanti juga akan dinilai yaitu efektivitasnya, efisiensinya, daya guna dan hasil guna itu dia itu tepat sasaran atau tidak, bermanfaat bagi pasien atau masyarakat atau tidak, nanti akan dilakukan penilaian ya. Contohnya apa? Nah, tujuannya itu akan dinilai utamanya. Nanti kalau ada soal poin apa yang utama dinilai itu adalah tujuan titik ya. Nanti kalau ada soal catat ya, soalnya ini nanti keluar ya. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh program untuk mencapai tujuan. Kegiatannya apa saja yang nanti untuk mencapai tujuan? A, B, C, D, E. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ketiga adalah sarana atau sumber daya. Sarana di sini tidak hanya fasilitas seperti LCD, alat bantu dan lain-lain, tapi juga sumber daya manusia atau SDM. SDM-nya itu contohnya yang melakukan pendidikan kesehatan itu siapa, jabatannya apa, kemudian dia titelnya apa, pendidikannya apa, itu penting ya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan program.
Kemudian langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi ya. Ini saya hanya mereview lagi dalam penelitian. Yang pertama apa? Tujuan. Tadi kalau ada soal saya ulangi lagi, yaitu tujuan yang utama itu ya. Kedua, menentukan bagian apa dari program yang akan dievaluasi. Tadi sudah jelaskan bagian yang sebelah mana yang akan dievaluasi. Contohnya tentang pengertian, etiologi, tanda gejala, dan lain-lain. Kemudian mengumpulkan data awal atau baseline data. Ini ingat, ini keluar juga ya. Jadi kalau evaluasi itu mengumpulkan data di akhir, berarti bukan evaluasi, berarti dia salah. Jadi evaluasi harus mengumpulkan data di awal. Kemudian mempelajari tujuan program tersebut. Menentukan tolak ukur atau indikator, sudah saya jelaskan tadi, tolak ukurnya apa saja. Kemudian menentukan cara menilai, alat penilaian, dan sumber datanya. Itu sudah saya jelaskan ya, nilai 1-2 ya, cara menilai bagaimana. Seperti itu. Ini jenis evaluasi penkesnya. Nah, ada namanya evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, bentar ya. Coba lagi, bentar. Halo. Oh, oh, benar ya. Aku lagi ngajar soalnya. Sampai sore. Angkatnya soal. Oh. Yo, nanti ya. Aku lagi ngajar soalnya. Ya. Biasa soal ini lagi ya, lagi ngajar. Oke. Assalamualaikum. Apa ya? Lanjut ya. Sekarang tentang evaluasi formatif. Kalau evaluasi formatif itu evaluasi yang dilakukan ketika pembelajaran baru berlangsung, ya. Itu adalah evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif itu di akhir kegiatan. Nah. Waalaikumsalam. Bapak Fani, ya Allah, lama nggak ketemu. Gimana? Bapak Kaprodi. Di iya Pak. Reletnya ajar ini. Soalnya kan ini online. Soalnya kan di sini kan online SD. Jadi maksudnya daripada bolak-balik kasihan saya. Online aja. Iya. Lah habis ini kan online. Apa? Daripada nanti ini kemarin soalnya ada kecelakaan Pak. Oh iya. Mahasiswa itu ya. Oh iya. Biasanya ke guru-guru itu loh. Saya daripada nanti bolak-balik kasihan saya. Bisa. Gitu. Iya, nyabrangnya itu. Nunggu gedung baru dibikin nanti kan 12 lantai ya. Iya, JPO. Saya lanjutkan dulu ya, Pak. Oke, lanjut ya. Itu formatif dan sumatif ya. Selanjutnya, oh ini sudah ada penjelasannya ya. Kalau usah dicatat, sudah jelaskan. Ini kendala dalam perencanaan evaluasi. Jadi ketika kita melakukan evaluasi itu pasti ada kendalanya. Yang pertama ada kendala psikologis. Psikologis itu di mana dia itu ketika mau melakukan pendidikan kesehatan, contohnya dia itu takut, tremor ya, depan banyak orang. Kendala ekonomis seperti dana, keuangan dan lain-lain. Kendala politis itu juga nanti akan mempengaruhi ketika kita pendidikan kesehatan. Ternyata juga keadaan politis itu ada partai-partai tertentu yang itu nanti melarang ya, melarang untuk kampanye. Kendala teknis adalah contohnya seperti sarana-sarana alat-alat ketika melakukan pelaksanaan. Ada masalah, contohnya LCD mati ya, dan lain-lain. Terakhir, ini indikatornya, bisa jelaskan juga tadi indikatornya ya. Ada pemahaman tentang tingkat pengetahuan, sikap, motivasi, perilaku, pengaruh dan gerakan masyarakat, kebijakan publik,
ukuran kondisi kesehatan, gaya hidup, ini sudah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ujian post test, teman-teman? Ada enggak? Halo, halo. Tinggal tidur ini ya. Hadir, Pak. Enggak, Pak. Pakai puisi apa? Nah, Hadir. wah, hidupkan kameranya. Saya ngomong tinggal tidur, tinggal nonton TV ya ini. Nah, gitu loh ya. Diana semua saya screenshot dulu untuk. Oke, hidupkan kameranya semuanya. Oke ya. 1, 2, 3. Apa Mas Wanda? Metal apa gue ya? Mbak Pelita sama Suhanda ini kok kode-kode jodoh nanti jangan-jangan ya. Oke ya. Oke, gitu. Sama Salina, Pak. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak Kuisnya ujian post test ya? Pakai Kahoot atau puisi, Pak? puisi. Oke, Kahoot ya. Saya kasih pinnya. Kan habis ini soalnya mau lanjut laborat nanti biar enggak nabrak jam laborat ya.